Film ini dimulai ketika seorang gamer bernama Arisu dimarahi oleh adiknya sendiri karena ia telah melewatkan wawancara kerja dan malah bermain game. Karena kesal, akhirnya Arisu pergi dari rumah dan menghubungi kedua temannya yang bernama Karube dan Chota untuk ngopi bareng di sebuah warkop. Tak lama setelah itu, mereka bertiga akhirnya sampai di dekat persimpangan Shibuya dan di sana mereka saling curhat tentang masalah yang sedang mereka alami. Di sana Chota sempat mempertanyakan jika terjadi wabah zombie di Shibuya, pasti akan sangat buruk karena banyak sekali orang yang berlalu lalang di sana. Arisu juga mengatakan bahwa jika terjadi wabah zombie, pasti hanya Kurabe yang selamat karena ia sangat jago dalam memukul orang. Tetapi setelah mendengar hal itu, Kurabe justru mengatakan bahwa hanya Arisu yang bisa selamat dari wabah zombie karena kepintarannya jauh melebihi manusia normal. Kemudian mereka bertiga mulai menggila dan bersenang-senang untuk melepaskan seluruh beban pikiran, tetapi kelakuan mereka malah membuat kekacauan hingga terjadi sedikit kecelakaan di tempat itu. Para polisi yang ada di sana pun mencoba mengejar mereka, tetapi untungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi di dalam toilet. Saat mereka sedang bersembunyi di sana, tiba-tiba saja semua lampu mati dan suara-suara yang sebelumnya mereka dengar tiba-tiba saja menghilang. Saat mereka keluar dari toilet, ternyata semua orang yang ada di stasiun itu telah menghilang. Bahkan saat mereka berjalan ke arah persimpangan Shibuya, semua orang sudah tidak ada lagi di sana, padahal sebelumnya ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewati jalanan tersebut dan film pun baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, mereka bertiga berpencar untuk mencari orang-orang yang mereka kenal. Tetapi kemanapun mereka pergi, mereka tetap saja tak bisa menemukan seorang pun, bahkan keluarga mereka sendiri. Kini kota itu benar-benar terlihat seperti kota mati, padahal sebelumnya semua orang sedang beraktivitas seperti biasanya. Pada akhirnya mereka bertiga kembali berkumpul di persimpangan Shibuya dan menunggu di sana hingga hari mulai malam. Di sana mereka pun sempat mengira bahwa orang-orang sedang melakukan flash mob atau sedang mengikuti acara TV, tetapi sepertinya hal itu sangat tidak mungkin terjadi karena skalanya terlalu besar. Awalnya mereka semua terlihat panik, tetapi pada akhirnya mereka bertiga sangat senang karena jika tidak ada seorang pun di kota itu, maka mereka bisa melakukan hal apapun sesuka mereka tanpa perlu dimarahi atau dikejar-kejar oleh polisi. Tetapi tanpa mereka sadari, layar billboard yang ada di belakang mereka tiba-tiba saja menyala dan terdapat ucapan selamat datang pada mereka, serta tulisan yang menunjukkan bahwa permainan mulai. Setelah itu mereka melihat ada cahaya merah di dekat sana sehingga mereka pun segera menghampiri asal cahaya tersebut, tetapi ternyata di sana tidak ada orang sama sekali, melainkan hanya gedung yang menyala dengan sangat terang. Saat mereka memasuki gedung itu, mereka melihat ada tulisan yang menunjukkan bahwa arena bermain ada di depan mereka, dan tanpa berlama-lama mereka bertiga segera memasuki gedung tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Di dalam sana mereka menemukan beberapa HP yang sudah tertata di sebuah meja, tetapi saat dinyalakan HP itu hanya menunjukkan informasi bahwa permainan akan segera dimulai. Saat sedang mengutak-ngatik HP tersebut, mereka bertiga dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang menunjukkan jika mereka keluar dari tempat itu maka mereka akan mati tertembak oleh laser. Tak lama kemudian seorang siswa SMA yang masih polos datang menghampiri mereka, dan karena jumlah pemainnya sudah cukup, maka permainan bernama Hidup dan Mati akhirnya dimulai dengan tingkat kesulitan 3 keriting. Dalam permainan itu, mereka disuruh untuk keluar dari gedung tersebut dengan cara memilih pintu malaikat atau pintu kematian sebelum waktunya habis. Karena merasa permainan itu cukup menyenangkan, Chota pun mulai merekam video dengan menggunakan HP-nya. Tetapi saat mereka sedang kebingungan dengan pintu mana yang harus mereka pilih, tiba-tiba ada asap yang keluar dari lantai sehingga membuat si siswi itu panik dan mencoba masuk ke pintu bergambar malaikat. Tetapi sayangnya ia justru terkena laser dan langsung meninggal dunia. Karena waktunya sudah hampir habis, mereka pun segera masuk ke pintu lainnya tepat sebelum mereka terbakar oleh api yang keluar dari lantai di ruangan itu.
Tetapi tampaknya permainan itu masih belum berakhir, sehingga mereka mulai menebak pintu mana yang harus mereka pilih selanjutnya. Lalu saat waktunya hampir habis, Arisu berniat untuk memilih pintu kematian. Tetapi karena ia ragu-ragu, Karube akhirnya memilih pintu malaikat, hingga akhirnya mereka berhasil memasuki ruangan selanjutnya. Di sana Karube mulai kehabisan kesabarannya dan meminta Arisu untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permainan itu. Tetapi karena Arisu terlalu takut, Karube akhirnya memukul Arisu dengan sangat keras. Namun setelah kejadian tersebut, Arisu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berhasil membuka pintu yang benar tepat sebelum waktunya habis. Kemudian Arisu menjelaskan bahwa ia teringat dengan sebuah mobil BMW 523D yang terparkir di depan gedung. Setelah memperkirakan panjang mobil BMW dan lebar dari ruangan tersebut, Arisu menggunakan denah gedung serta kemampuan matematikanya untuk menghitung jumlah ruangan yang ada di dalam gedung, hingga akhirnya ia berhasil menemukan lorong kecil yang dapat digunakan untuk pergi menuju pintu evakuasi. Karena sebelumnya ruangan tengah merupakan ruangan yang salah, maka mereka hanya perlu memutari ruangan tengah untuk bisa sampai di lorong kecil yang menuju pintu evakuasi. Tetapi saat mereka berada di ruangan terakhir, entah mengapa tidak ada pintu yang mengarah ke lorong kecil tersebut. Dan saat semua orang sedang panik, Arisu meminta Choto untuk menunjukkan video yang ia rekam sebelumnya. Hingga akhirnya Arisu sadar bahwa ada lorong kecil di balik pintu malaikat, sehingga mereka pun bergegas pergi melewati pintu itu. Dan pada akhirnya mereka berempat berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Setelah menyelesaikan permainan dengan tingkat kesulitan 3 keriting itu, mereka mendapatkan hadiah berupa visa selama 3 hari, yang mana jika visa itu habis, maka nyawa mereka akan berakhir seperti bapak-bapak yang telah kehabisan visa ini. Entah siapa yang membuat permainan gila itu, tetapi tampaknya mereka semua harus menurutinya, karena jika tidak, maka nyawa mereka akan melayang seperti orang-orang yang gagal menyelesaikan permainan di kota tersebut. Keesokan harinya, Arisu mencoba mencari kendaraan yang masih bisa digunakan, tetapi sayangnya semua kendaraan itu mati total dan tak bisa digunakan sama sekali. Bahkan alat-alat elektronik yang beroperasi menggunakan papan sirkuit semuanya mati total. Setelah menemukan beberapa persediaan makanan, mereka berempat akhirnya makan bersama-sama sambil menceritakan kejadian yang mereka alami setelah semua orang tiba-tiba menghilang. Wanita bernama Saori ini pun menceritakan bahwa ia datang ke tempat itu sejak 3 hari yang lalu. Lalu saat ia memainkan permainan pertama, semua orang yang ikut dalam permainan itu mati dan hanya menyisakan 1 orang yang selamat, yaitu dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita Saori, Arisu sangat kebingungan mengapa ada perbedaan waktu antara mereka dan Saori, karena kemarin mereka bertiga masih bertemu dengan orang-orang yang lain. Mereka pun mulai berasumsi tentang penyebab orang-orang menghilang. Namun karena mereka tak bisa menemukan teori yang tepat, Arisu akhirnya berniat untuk mencari Game Master dari permainan itu agar mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kota tersebut. Karena kaki Chota sedang terluka setelah terkena api di permainan sebelumnya, Karube mengajak Arisu untuk ikut dalam permainan lain agar mereka terbiasa dengan permainan-permainan yang ada di sana. Selain itu, mereka juga harus mencari dokter untuk mengobati kaki Chota, dan cara termudah untuk menemukan orang lain adalah dengan cara bermain.